Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua pada hari ini. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Apriliana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan sedikit menyampaikan mengenai masalah kesulitan belajar untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Yuni Purwanti SPDI MPD. Di sini kami akan sedikit menyampaikan mengenai materi pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian kesulitan belajar, yang kedua, penyebab kesulitan belajar, dan yang ketiga, cara mengenal kesulitan peserta didik, dan yang terakhir yaitu usaha untuk mengatasinya. Langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang sangat luas. Di antaranya itu yang pertama, learning disorder, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Kemudian yang kedua yaitu learning dysfunction, yaitu merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Contohnya, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan cocok menjadi atlet voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu underachiever, yaitu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Misalnya, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan yang tergolong sangat unggul, namun prestasi belajarnya biasa-biasa aja atau malah sangat rendah. Kemudian yang keempat yaitu slow learner, yaitu siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kemudian yang kelima yaitu learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Kemudian pengertian kesulitan belajar menurut para ahli. Yang pertama dari Abu Ahmadi. Beliau mendefinisikan bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kemudian menurut Jamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu Sasmita, yaitu beliau mendefinisikan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Kemudian dari beberapa pengertian di atas kami simpulkan bahwa kesulitan belajar itu pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, sehingga
ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis yaitu faktor yang bersifat fisik. Misal karena sakit atau kurang enak badan atau kurang sehat. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan pada fisiknya, sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya, rangsangan yang diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Ia mudah capek, pusing, daya konsentrasinya hilang, saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal. Apalagi jika sakitnya lama, sehingga ia tidak dapat masuk sekolah untuk beberapa hari, yang mengakibatkan ia tertinggal jauh dalam pelajarannya. Kemudian, karena cacat tubuh seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, buta, tuli, bisu, hilang tangan dan kakinya. Kemudian faktor psikologis yaitu faktor yang bersifat rohani, meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar dan motivasi yang kurang. Kemudian faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial meliputi media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, keadaan udara, suhu, cuaca, dan waktu. Kemudian faktor sosial yang pertama yaitu keluarga, yang meliputi cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua. Kemudian sekolah, yang meliputi metode mengajar, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa. Kemudian masyarakat, yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu cara mengenal kesulitan peserta didik. Dapat kita lihat melalui gejala atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu prestasi belajar yang rendah, ditandai dengan adanya nilai yang diperoleh di bawah standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, ditandai dengan sering mengikuti les tambahan tetapi hasilnya tidak maksimal. Nilainya tetap saja kurang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lambat dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar maupun terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak peduli dalam mengikuti pelajaran, ditandai dengan mengobrol dengan teman ketika proses belajar berlangsung, makan di dalam kelas ketika mengikuti pelajaran. Kemudian yang kelima, menunjukkan perilaku yang menyimpang seperti suka membolos sekolah, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, mengasingkan diri, tidak bisa bekerja sama, mengganggu teman baik di luar maupun di dalam kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam belajar, dan kurang percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang menyimpang, misalnya mudah marah, pemurung, teriak-teriak ketika mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Kemudian diagnostik kesulitan belajar menurut Wiener and Senf. Yang pertama yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal dalam keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa.
Kemudian yang kelima yaitu memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang slide terakhir, usaha mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Pemberian pengajaran perbaikan bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk memperbaiki nilai yang tidak memenuhi syarat kriteria ketuntasan minimal dengan memberikan soal remedi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar pada waktu dan hari yang sudah ditentukan, dan bertujuan agar siswa dengan pemberian pengajaran perbaikan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemberian pengajaran perbaikan merupakan pemberian suatu pengajaran kepada siswa atau sekelompok siswa yang mempunyai permasalahan belajar agar permasalahan dan kesalahan yang dihadapi siswa tersebut dalam hasil belajarnya dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk memperdalam penguasaan materi terkait dengan tugas. Kemudian yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Memberikan peningkatan motivasi belajar kepada siswa secara konsisten dan kontinu merupakan suatu usaha yang harus dilakukan seorang guru kepada siswanya agar siswanya dapat termotivasi untuk lebih giat dalam belajar dan mengikuti pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dimaksudkan untuk memaksimalkan belajar sehingga dapat dalam penyampaian materi dapat diserap dengan baik oleh siswa. Dalam hal ini guru memberikan perhatian terhadap siswa berkesulitan belajar dengan memindahkan tempat duduk di depan agar terpantau saat proses pembelajaran berlangsung. Demikian presentasi dari kami, dan berikut ini adalah referensi yang kami ambil. Dapat dilihat di sini. Sekian, apabila ada kurangnya kami mohon maaf karena itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.